2020 ini adalah tahun yang sangat istimewa bagi tradisional Iman Wing Chun atau kita sebut tim WC. Karena tahun ini adalah tahun ke-10 berdirinya tradisional Iman Wing Chun. Jadi tahun ini saya juga akan berterima kasih kepada semua pengurus tradisional Iman Wing Chun, para instruktur tradisional Iman Wing Chun, dan semua member tradisional Iman Wing Chun yang ada di mana saja, mau di Indonesia ataupun di luar negeri. Kalau kita lihat perkembangan tradisional Iman Wing Chun 10 tahun ini atau tim WC 10 tahun ini, banyak orang tanya, kenapa tim WC bisa jadi sebesar itu? Ya kan, dalam waktu kurun 10 tahun. Tradisional Iman Wing Chun didirikan tahun 2010. Dulu namanya Brotherhood of Wing Chun. Kenapa namanya Brotherhood of Wing Chun? Karena kita anggap kita semua itu saudara. Jadi bukan guru atau tidak ada guru. Kita pernah belajar dari guru yang salah. Salah gini, kita pernah ditipu bukan hanya uang, tapi ilmu juga. Jadi sang guru itu tidak pernah berilmu dari sumbernya, hanya belajar di internet dan ngajarin kita. Setelah keluar dari situ, kita berdiriin dari Brotherhood of Wing Chun. Kita mendirikan itu tujuannya gini, mau cari ilmu yang asli, benar-benar ada lineage dari Ip Man. Kita belajar dari pengalaman, kita akan share itu ke siapa saja. Jadi kita nggak lihat agama, suku, hanya Wing Chun Ip Man yang kita mau sebarkan dengan dasar bahwa itu bisa dibuktikan. Kungfu itu nggak boleh kita menipu orang, ya. Nah, dasar itulah yang menjadi filosofi atau visi dan misi dari tradisional Iman Wing Chun. Sampai hari ini pun kami tidak pernah melihat suku, ras, agama, dan selalu belajar dari sumbernya. Itu yang selalu kami tekankan. Tradisional Iman Wing Chun menjadi sebesar ini tidaklah gampang dalam perjalanan 10 tahun ini, ya kan? Kami bisa besar karena ada beberapa faktor. Yang saya tahu secara garis besar ada 5 atau 6 faktor. Pertama adalah, 1, tim WC itu tetap mempertahankan yang namanya kekeluargaan, yaitu persaudaraan dan tradisi. Jadi di tim WC itu semua sama. Kita lihat di tim WC itu tidak ada pakai sabuk, ya kan? Hanya kaos seperti ini, kaos latihan seperti ini yang saya pakai. Kenapa tidak? Karena dalam satu keluarga, dalam satu keluargaan, kita nggak mesti melabel ini saya senior, saya adalah junior. Kalau kita kumpul aja, tidak ada yang tahu kita ini level berapa, sudah sampai berapa lama belajar. Semua adalah saudara. Tradisi, kita masih mempertahankan tradisi, salah satunya Baisi. Jadi kita masih mempertahankan yang namanya tradisi kungfu itu, bahwa murid itu harus dibaisi. Memang nggak seperti zaman dulu, Baisi itu dipilih sama guru berdasarkan suka atau tidak suka, ego guru atau guru sentris. Kalau di tim WC, kita setiap murid sampai level 3 akan kita baisi, ya. Jadi kita ini pertama tadi bukan cuma kekeluargaan dan persaudaraan, kita semua sama. Saya sendiri juga masih belajar, saya pun murid sampai hari ini, ya. Jangan pikir saya ini senang atau mau jadi Shifu Master, enggak. Saya murid, saya selalu pakai baju yang sama dengan murid lain, pakai baju ini. Jadi saya adalah bagian dari tradisional Iman Wing Chun, satu keluarga. Cuma saya kebetulan yang punya nasib lebih baik bisa belajar langsung sama muridnya Iman, itu aja sebenarnya. Nah, itu faktor pertama. Dan buat saya paling penting di kungfu itu. Tanpa kekeluargaan, tanpa tradisi itu bukan kungfu, apalagi Wing Chun.
Karena di Wing Chun sendiri di Hong Kong khususnya, mau keluarganya Ip Man, ya kan, mau guru saya sendiri murid Ip Man, tradisi itu masih dipegang sampai hari ini kok, ya kan? Ya, itu yang kami tetap pertahankan. Poin kedua adalah nirlaba atau non-profit oriented. Sampai hari ini, semenjak tim WC 10 tahun berdiri, dari namanya Brotherhood sampai hari ini, kami tetap adalah perguruan atau organisasi nirlaba. Maksudnya nirlaba gimana? Gini, saya sendiri ngajar Wing Chun sejak 10 tahun yang lalu. Sampai hari ini saya tidak pernah ambil uang atau menerima bayaran dari tim WC atau dari murid. Jadi kalau saya ngajar, saya ada bayaran, memang murid bayar, itu semua dikumpulkan. Saya tidak pernah ambil 1 sen pun. Saya mengajar, itu kembali lagi tadi visi di awal, kita tidak pernah mau nipu orang atau ambil manfaat dari Wing Chun ini. Ya, jadi kita memang mau share ilmu itu dari awal seperti visi misi kita. Jadi saya tidak pernah terima uang, ya. Nah, sampai sebesar ini pun tim WC, setiap murid atau instruktur, yang murid menjadi instruktur itu ngajar, dia terima pembayaran untuk bayar tempat, bukan. Sisa yang dia dapat, itu sebagiannya itu dia harus setor ke tim WC, kas tim WC pusat. Ya, dan dikelola oleh bendahara yang kita tidak ada gaji. Bendahara pengurus tim WC tidak ada gaji sampai hari ini. Ya. Uang itu utuh hanya kita gunakan untuk event, misalnya pertandingan, atau kita ada training buat instruktur, dana itulah kita pakai sampai hari ini. Suatu organisasi, ya, kalau profit tidak akan bisa sebesar ini. Jadi itulah poin kedua, kenapa tim WC bisa boleh dibilang paling besar di dunia untuk saat ini. Oke? Poin ketiga, ya, adalah legalitas dan terbuka. Brotherhood of Wing Chun maupun tim WC itu dari awal namanya saya patenkan. Pakai uang pribadi saya sendiri. Kebetulan saya memang punya perusahaan consumer good, punya konsultan merek, jadi saya patenkan. Organisasi tim WC ini legal, kita punya akte notaris, akte de Kumham. Bukan cuma itu kan tadi secara hukum, secara legalitas di Indonesia. Nah, sekarang keilmuan juga sama. Saya sendiri belajar, tadi saya cerita di awal, saya belajar ke Hong Kong. Awalnya di Hong Kong saya ke Ip Ching, dan saya sendiri mengikuti ujian untuk mengambil sertifikat instruktur. Berlaku hanya 3 tahun, jadi setiap 3 tahun kita harus perpanjang. Sampai hari ini pun saya perpanjang. Dan saya terapkan ini juga kepada semua murid. Jadi murid saya harus daftar, apalagi instruktur, menjadi anggota dari Wing Chun Athletic Association. Mereka harus tercatat di VTAA bahwa mereka adalah benar-benar murid atau lineage dari Ip Man dan sudah bisa dibuktikan, ya. Kedua adalah terbuka. Dari awal kami selalu memberitahukan kepada murid, baik ilmu, baik sejarah, itu selalu terbuka dan tidak pernah kita menutupi atau kita bohong, bikin mengarang cerita, ya kan? Jadi tim WC itu dari Brotherhood, kita punya website sampai hari ini sama, visi misi sama, cerita sama. Ceritanya apa? Bahwa kami punya lineage. Siapa lineage kami bisa dibuktiin tadi, sertifikat instruktur, dari foto kita, foto bahwa kita training di Hong Kong, siapa guru saya, semua terbuka, termasuk ilmu. Saya sendiri belajar di Hong Kong, saya selalu share ke, ya saya sebut saudara di tim WC, ya. Tidak ada yang saya sembunyiin. Memang yang membedakan cuma satu, levelnya
sampai di mana. Nggak mungkin kan, Anda baru masuk level 1, saya mesti ngajar sampai main manusia kayu. Itu tidak mungkin, tidak ada di setiap bela diri manapun. Ya, boleh sebut bela diri Jepang, Korea, tidak ada orang baru masuk sudah belajar sama kayak gini. Nggak mungkin orang baru bisa merangkak suruh lari, itu nggak mungkin. Jadi itu kira-kira poin ketiga yang saya sebut penting kenapa Wing Chun atau tim WC Indonesia, tim WC itu bisa besar. Poin keempat adalah sistem dan program. Jadi tim WC bisa besar juga karena poin keempat ini. Bukan hanya tim WC, semua perguruan kungfu, perguruan bela diri apapun dari China, dari Jepang, tidak akan besar kalau nggak ada sistem dan program. Ya. Nah, tim WC belajar ini dari, terus terang saya sendiri belajar dari bela diri Jepang. Mungkin 8 tahun yang lalu atau 9 tahun yang lalu waktu Brotherhood berdiri, kita sudah mulai bikin ujian. Dan materi itu sesuai dengan kurikulum kita. Jadi kurikulum itu dibikin sesuai dengan ilmu Wing Chun di Hong Kong dan di Fosan. Saya ambil poin penting di situ, salah satunya merangkum antara sistem pelatihan mengajar di Lun Kai dan di Hong Kong, ya kan, guru-guru di Hong Kong, saya gabung jadi satu. Itulah kurikulum tim WC. Mungkin kurikulum tim WC cuma ada satu-satunya di dunia karena menggabungkan antara Wing Chun Ip Man Fosan dan Ip Man di Hong Kong. Kita belajar per kurang lebih 6-8 bulan itu harus ujian. Harus ujian. Kenapa harus ujian? Pertanyaan balik lagi, seperti bela diri Jepang. Kalau kita tidak ujian, kita nggak bisa evaluasi. Kita sejauh mana sih, sudah bagus apa enggak? Sama kayak saya tiap 3 dulu ngambil sertifikat instruktur ke Hong Kong, kan diuji. Oh, bener nggak? Lulus sesuai standar nggak? Ya, itu. Dari situ kita tahu kemampuan kita. Jadi dengan sistem, ya kan, semua teratur. Setiap orang harus ujian, level tertentu. Menjadi instruktur pun harus sampai level tertentu, minimal level 3 di kita. Harus, kalau enggak ya semua baru belajar disuruh ngajar. Setelah sistem sudah kita jalankan, berikutnya programnya apa aja nih tim WC? Sampai hari ini tim WC melakukan, contohnya gini, kita setiap tahun ada TOT, Training of Trainer, Training for Trainer sebenarnya, buat trainer. Jadi tiap tahun kita update ilmu buat mereka. Bayar? Ya tidak bayar. Kenapa tidak bayar? Baik lagi ke poin kedua. Tadi saya cerita soal nilaba. Uang kita kumpulkan, kita pakai buat itu. Training itu gratis, kita sewa tempat, kasih makan segala macam. Ya kadang-kadang akomodasi sih tidak, mereka bayar sendiri. Kita melakukan itu sesuai kemampuan khas dari tradisional Ip Man Wing Chun. Contoh berikutnya, kita training ke Hong Kong, ya, ketemu sama sifu saya. Mulai dari dulu kita training ke sifu Ip Ching, training ke sifu Chu Son Ting. Banyak sifu-sifu Hong Kong yang kita datang, yang memang terutama yang menjadi guru saya, ya. Terakhir guru saya memang sifu Si Yumen, ya. Saya bawa murid-murid ke sifu Si Yumen untuk belajar. Kita training bersama sifu Si Yumen dan murid-murid senior yang lain. Ya, jadi balik lagi poin yang saya sebutkan, harus ada sistem. Dan setelah sistem jalan, setiap murid setelah itu mau ngapain? Ada program lain nggak? Ada. Ya, tadi training ke Hong Kong. Program itu bukan itu aja, dan masih banyak program lain yang bikin tim WC itu makin besar. Dan memang tidak ada di organisasi Wing Chun lain, karena banyak kan hanya profit oriented. Itu masalahnya. Kita tetap diraba. Poin kelima, kenapa tim WC bisa sebesar ini adalah tim WC, khususnya saya,
dan murid-murid senior dan instruktur lainnya harus tetap update ilmu. Ya, update maksudnya training, belajar terus. Kan tadi saya cerita di awal, saya ini murid. Ya, saya tidak pernah merasa saya ini Sifu. Memang saya ngajar. Sifu kalau di Kungfu atau Wing Chun kan disebut untuk atau nama untuk seorang guru. Sifu, guru lah kita bilang, sensei. Nah, saya sendiri sampai hari ini murid gitu loh. Guru saya adalah Sifu Siumen. Ya. Jadi sampai hari ini saya masih update. Ya kan? Sebelum berguru ke Sifu Siumen, saya belajar ke Sifu Ip Ching, almarhum Sifu Ip Ching. Ya. Saya minimal 1 tahun 2 kali ke Hong Kong. Ya. Minimal itu. Waktu belajar ke Sifu Siumen, wah itu lebih intens lagi, bisa 5-6 kali dalam setahun. Ya. Karena banyak yang saya dapat lagi dari Sifu yang dia berikan. Terutama Toya ya, karena Sifu Siumen adalah spesialis Toya. Dari setiap murid Bikman kan punya spesialis. Spesialis Sifu Siumen adalah Toya, Longkul atau Limpat pun. Nah, setiap murid, balik lagi, setiap murid harus update. Ya kalau nggak update ya gimana? Sekarang gini, kamu ngajar murid, kamu sendiri cuma belajar sampai level 3 atau 4. Terus sekarang muridnya sudah level 3 atau level 4, terus apa yang kamu mau ajarin? Ya kan? Nggak mau kan harus update kan? Ya. Nah, satu perguruan, organisasi bisa besar kalau selalu mau belajar. Ya bukan belajar dari internet ya. Ya. Maaf, bukan belajar dari internet, belajar real, ketemu guru langsung. Belajar itu kan, update itu bukan cuma dapat ilmu loh. Kita juga harus dievaluasi, benar nggak gerakan saya, benar nggak training power, benar nggak body mekanik saya. Satu bagian atau keseluruh bagian dari ilmu itu benar apa tidak? Sesuai nggak seperti apa yang Ipman ajarkan? Nah, itu paling penting. Karena prestasi Wing Chun Indonesia, kita sebagai juara umum, makanya pada tahun 2017 saya dikontrak sama UN. Kita dikontrak untuk menjabarkan Wing Chun ke Amerika Latin. Jadi UN Habitat hanya kerjasama dengan Wing Chun. Karena melihat tadi, balik lagi, tradisional Iman Wing Chun benar-benar memberikan contoh kepada orang bahwa kita ini organisasi nirlaba, bisa berkembang dan tidak melihat suku, agama, ras maupun tingkat sosial. Kita nggak lihat orang itu miskin atau kaya, semua kita ajarkan. Dan memang sesuai dengan visi dan misi dari UN atau PBB. Ya. Nah itu mungkin puncak prestasi tertinggi dari sebuah organisasi bela diri di Indonesia dan dunia. Jadi kita bisa kerjasama sama UN, itu satu prestasi yang sangat besar. Bukan hanya tadi juara umum, karena di Wing Chun dunia itu kan skopnya cuma Wing Chun, tapi skop dunia untuk di luar Wing Chun, ya kan, untuk kerjasama dengan organisasi PBB, kita adalah salah satu lead partnernya. Ya, jadi kita dengan Wing Chun ini bukan tadi saja kita bisa menyebarkan budaya dan segala macam, tapi kita sudah membawa bendera Indonesia ke seluruh dunia. Ya, itulah tim WC, perjalanan tim WC selama 10 tahun ini. Harapan saya untuk tahun-tahun akan mendatang atau 10 tahun yang akan datang adalah, pertama, Wing Chun
harus bisa menjadi bagian dari cabur atau cabur resmi Indonesia, bisa ikut PON ya, skup Indonesia dulu. Jadi kita sudah ada turnamen nasional, ikut kejuaraan dunia, kita mau Wing Chun diakui negara sebagai cabur resmi, jadi bisa ikut PON. Berikutnya kita memang mau ke SEA Games, ke Asian Games, dan kalau bisa ya tentunya Olimpik. Itu harapan saya. Dan tim WC bisa menjadi contoh bagi semua perguruan Wing Chun yang ada di Indonesia maupun di dunia. Ya, tadi di awal saya bilang kita sudah dicontoh mengenai sistem kurikulum. Ada sekarang orang pakai kurikulum, ya. Ada yang sudah mulai ikut ujian, ya. Jadi ada yang ngopi kita, ya terserah. Itu kita yang tidak bermasalah orang mau ngopi sistem kita, ya. Toh mengajarkan hal yang baik, memang itu tujuan kita, tujuan tim WC dari awal. Jadi kita selalu kembali lagi berharap bahwa apa yang disebarkan tim WC ini berguna bagi siapapun, ya, bagi masyarakat, bukan hanya orang Wing Chun, ya. Itulah kira-kira harapan saya ke depan untuk tim WC ini. Terima kasih.